Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Ketua Megaranda Kusma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 005. Selamat siang Pak. Selamat siang dok. Perkenalkan saya Dr. Wahyu berjaga pada hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Pak Budi dok. Baik, Bapak Budi usianya berapa nggih? 35 tahun. Baik, 35 tahun. Untuk Bapak Budi apakah sudah menikah? Sudah dok. Baik. Pekerjaan sehari-hari Bapak Budi lakukan? Karyawan. Karyawan nggih. Baik. Bapak Budi untuk pendidikan terakhirnya? Sarjana. Baik, sarjana. Untuk alamat tempat tinggal Bapak Budi di mana nggih? Di dalam. Di dalam, baik. Lalu Bapak Budi, nanti saya akan menanyakan beberapa hal tentang keluhan yang Bapak alami. Apakah Bapak Budi, namun saya menjamin kerahasiaan dari data-data yang Bapak Budi berikan. Apakah Bapak Budi bersedia? Bersedia dok. Baik. Untuk keluhan utama yang Bapak Budi alami ini kapan nggih? Lemas. Lemas. Sudah sejak berapa hari yang lalu nih dok? Sejak 1 hari yang lalu. Baik, sejak 1 hari yang lalu nggih. Lalu nika lemas yang Bapak Budi alami ini seperti apa nggih? Lemas mungkin karena saya begadang 3 hari berturut-turut. Baik, lemas karena 3 hari berturut-turut begadang nggih. Baik, Bapak Budi. Apakah Bapak Budi sempat minum obat-obatan tertentu? Tidak dok. Baik. Apakah ada keluhan lain yang Bapak Budi alami? Tidak dok. Baik. Apakah Bapak Budi sempat mengalami gejala yang sama sebelumnya? Tidak dok. Baik, tidak ya. Lalu Bapak Budi, Nike apakah ada tetangga ataupun teman Bapak Budi yang mengalami gejala yang sama? Tidak dok. Baik. Apakah ada anggota keluarga yang mengalami gejala yang sama seperti Bapak Budi? Tidak dok. Baik, Bapak Budi. Mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang cukup sensitif bagi Bapak Budi. Apakah Bapak Budi bersedia? Bersedia dok. Baik, Pak Budi. Apakah Bapak Budi seorang perokok? Tidak dok. Baik, Bapak Budi bukan seorang perokok, nggih. Lalu apakah Bapak Budi sempat meminum obat-obatan terlarang? Tidak dok. Baik. Lalu Bapak Budi, apakah Bapak Budi sempat melakukan perjalanan keluar kota? Tidak dok. Baik. Lalu yang terakhir nih, apa kebiasaan sehari-hari yang sedang Bapak Budi lakukan belakangan ini? Saya sering mengopi untuk membantu saya begadang. Oh, berarti sering minum kopi, nggih. Baik, Bapak Budi, untuk menegakkan diagnosa dari saya perlu melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak Budi. Apakah meliputi seperti pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer, pengecekan nadi di tangan kiri dan kanan, lalu pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter, dan yang terakhir yaitu inspeksi dada atau pemeriksaan pernapasan. Apakah Bapak Budi bersedia? Bersedia dok. Baik, jika Bapak Budi bersedia, Bapak Budi dipersilakan tidur di tempat tidur sebelah sana, ya. Baik, Bapak Budi. Nika pertama kali yang saya akan lakukan adalah pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer, nggih. Termometer ini akan saya letakkan di ketiak sebelah kiri. Apakah Pak Budi bersedia? Bersedia dok. Baik, sebelum itu saya akan melakukan tindakan aseptik atau mencuci tangan dengan hand sanitizer dulu. Baik, Bapak Budi, permisi nggih. Mau dijepit nggih? Baik, Bapak Budi, sambil menunggu hasil suhu tubuh dari termometer, saya akan melakukan pemeriksaan nadi, nggih. Dari tangan kiri dan juga kanan. Apakah Pak Budi bersedia? Bersedia dok. Baik. Baik, di tangan lagi satu, Pak.
Baik, sudah nih Bapak Budi. Untuk frekuensi nadi antara kiri dan kanan nih ke cukup tinggi nih Pak, sebanyak 102 kali per menit nih ke, atau bisa disebut dengan takikardia. Lalu untuk pengisiannya nih ke agak lemah, namun untuk iramanya nih ke masih traktur nih Pak. Baik, permisi Pak nih ke. Baik, Bapak Budi, untuk hasil pemeriksaan suhu tubuhnya nih ke sekitar 37,2 derajat Celcius, atau bisa dikatakan nih ke masih di rentang normal gitu Pak. Karena rentang normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter. Apakah Bapak Budi bersedia? Sedia dok. Baik. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik atau mencuci tangan dengan hand sanitizer nggih. Permisi Bapak Budi. Baik Bapak Budi, yang pertama akan saya lakukan adalah pemeriksaan tekanan darah menggunakan teknik Palpatowir nggih, dengan meletakkan dengan mengecek arti radialis Bapak Budi. Baik dok. Ya Pak Budi, untuk berikutnya saya akan melakukan pengecekan tensimeter menggunakan stetoskop juga nggih, sambil menempelkan stetoskop pada bagian arteri brachialis. Baik Bapak Budi, untuk pemeriksaan tekanan darah nih hasilnya cukup tinggi nih Pak, sekitar 140/90 nih masuk hipertensi stage 1. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan atau inspeksi dada. Apakah Pak Budi bersedia? Sedia dok. Baik, Bapak Budi boleh dilepas bajunya nih ke. Baik, Bapak Budi boleh bernafas dengan normal ya. Baik, Bapak Budi, untuk frekuensi pernafasan ini agak tinggi nih, sebanyak 21 kali per menit, di mana untuk normalnya 14 sampai 20 kali per menit nih Pak Budi. Atau biasa disebut nih takipnea nih Pak Budi. Lalu untuk iramanya nih masih reguler nih atau teratur. Baik, Bapak Budi boleh dipakai kembali bajunya dan silakan duduk kembali nih di kursi yang tadi agar saya bisa membacakan kembali hasil pemeriksaan tadi.
Baik, Bapak Budi, untuk hasil pemeriksaan tadi saya bacakan ulang nggih. Nika untuk pemeriksaan suhu tubuh, nika hasilnya 37,2 derajat Celcius, nika masih normal. Lalu untuk pemeriksaan nadinya nika agak tinggi dengan frekuensi 102 kali per menit nika Pak, atau takikardia namanya. Lalu untuk iramanya nika masih teratur, namun untuk pengisiannya nika lemah ya Pak. Lalu Bapak Budi, untuk pemeriksaan tekanan darahnya ini agak tinggi, ini sebesar 140/90, termasuk hipertensi stage 1 nih ke Pak, atau masih hipertensi ringan, namun tetap berbahaya nih ke Pak. Lalu untuk berikutnya nih ke yang terakhir adalah pemeriksaan pernafasan nih ke Bapak Budi, bernafas sebanyak 21 kali per menit nih ke Pak. Cukup tinggi nih ke Pak, di atas rentang normalnya, atau bisa disebut takipnea. Lalu untuk iramanya nih ke reguler atau masih teratur nih ke Pak. Baik Bapak Budi, bisa saya simpulkan Bapak Budi nih ke dari hasil pemeriksaan tadi mengalami hipertensi stage 1 nih ke Pak. Mungkin dikarenakan karena Bapak mengkonsumsi kopi untuk kopi saat Bapak begadang nih ke. Jadi tekanan darahnya agak tinggi nih ke Pak. Lalu Bapak Budi mengalami lemas nih ke dikarenakan Bapak Budi selalu begadang selama 3 hari berturut-turut. Jadi aliran oksigen ke seluruh tubuh itu berkurang Pak. Jadi Bapak Budi mengalami lemas. Nah, yang di sini mungkin, dan juga yang terakhir ini Bapak Budi mengalami insomnia mungkin Pak. Jadi susah tidur akibat mengkonsumsi kopi dengan kandungan kafein yang tinggi. Dan juga yang di sini mungkin akan memberikan Bapak Budi vitamin nanti. Dan juga saya menyarankan Bapak Budi untuk istirahat yang cukup nih ke Pak, supaya kondisi tubuhnya cepat pulih nih ke, supaya tidak lemas lagi nih Pak. Disarankan Bapak jangan begadang terlalu sering nih ke, walaupun dengan alasan pekerjaan nih ke Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu saja, Dok. Baik, terima kasih nih Pak. Kasih, Dok.